hikmah roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia akan menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Ibu Bapak, saudari-saudaraku terkasih, hari ini saya diundang dengan besti saya. My besti ini teman angkatan, itu enaknya punya teman angkatan itu ya. Romo Bekti ini teman angkatan saya. Dia tahu pasti saya tidak tahu misa di mana, ya sudah undang ke sini. Maka enaknya punya teman angkatan itu. Saudari-saudaraku terkasih, kalau anak muda diajak foto, tidak hanya anak muda sebenarnya. Bapak-bapak juga, oma-opa juga sekarang ini kalau foto sukanya begini. Iya kan tidak? Iya toh? Sukanya begini. Apakah artinya ini? Apa sarang heo? Sarang tawon? Love you, I love you. Aku cinta kamu. Begini karena bentuknya hati. Tetapi buat Pater Yosef Romo Fano, begini itu adalah salib. Ya. Jadi tidak hanya begini hati, tetapi juga bisa begini menjadi salib. Maka Ibu Bapak, saudari-saudaraku terkasih, kalau kita merenungkan sabda Tuhan, ini aneh. Bagaimana mungkin Yesus mengatakan kita tidak boleh mencintai, mengasihi ibu bapak kita, anak-anak kita, putra-putri kita. Karena kalau kita mengasihi ibu bapak, anak-anak, itu sama saja kita tidak layak bagi Tuhan. Tetapi sabda Tuhan hari ini tidak bisa kita terjemahkan, kita lihat, kita renungkan secara harafiah. Seperti halnya begini. Yang sering kelihatan adalah love you, sarang heo, sarang tawon. Tetapi sebenarnya di balik itu bisa begini, adalah salib. Maka di balik salib itu juga kita bisa merenungkan bukan hanya Yesus itu wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi bahwa di balik salib itu juga selalu ada cinta kasih Tuhan Yesus yang mau memberikan diri sehabis-habisnya bagi kita. Maka Ibu Bapak, saudari-saudaraku terkasih, tadi malam ini saya diskusi, bincang-bincang dengan salah seorang teman papa saya. Anak zaman sekarang, nah itu kalau WA, kalau tidak tahu tempatnya, dia langsung minta Sherlock dong. Iya kan tidak? Sherlock dong. Seringkali semudah itu. Tetapi kalau kita memahami pengajaran iman kita, sebenarnya juga membutuhkan perjuangan. Bukan hanya seperti kita WA, kita tidak tahu jalan kemana, lalu kita mengatakan Sherlock dong. Tetapi di balik itu semua, Yesus menginginkan bahwa dengan salib aku juga memperjuangkan. Aku juga mengorbankan, aku juga berusaha untuk mengasihi satu dengan yang lain. Maka bukan generasi seperti generasi Z ini hidup serba instan begitu saja. Kalau aku melakukan ini maka aku dapat ini. Semudah itu seringkali generasi saya, generasi juga
umur-umur sekarang ini. Sulit untuk mengatakan bahwa oh kamu harus berjuang. Kalau kamu mau sukses, kamu berjuang untuk mati-matian belajar, kamu berjuang untuk mati-matian kuliah dan sebagainya. Maka seringkali kita ini punya jalan yang instan. Di tanah Papua, ya, saya kalau bicara tentang tanah Papua tidak mau yang mengerikan dan sebagainya, yang lucu-lucu saja. Ya. Setuju kah tidak? Ya, kalau Anda mendengar di berita kan seringkali mengerikan, menakutkan. Ya. Saya punya kisah tentang sesuatu yang instan ini. Suatu kali kami itu memberikan pelayanan kesehatan untuk umat masyarakat di sana. Ya, suatu kali seorang pemuda ini datang kepada saya sambil menggigil, dia sakit demam. Ya. Pater, saya minta obat kah? Saya demam ini sudah berhari-hari, tidak bisa ikut kegiatan dan sebagainya. Lalu saya katakan, yo sudah, saya berikan paracetamol. Ya. Entah benar atau tidak, mudah-mudahan dokter-dokter yang ada di sini bisa mengkoreksi saya. Ya. Kadang saya juga dokter gadungan, tapi ya sudah itu di sana jadi pastor juga, jadi dokter juga, jadi tukang kopi juga dan sebagainya, banyak yang dikerjakan. Lalu saya berikan paracetamol, 1 strip itu. 1 kau makan siang sesudah makan. Kau minum lagi malam sesudah makan. Besok kalau kau belum sembuh, kau minum lagi pagi sesudah makan. Siang sesudah makan. Malam sesudah makan, lalu besok kau tinggal merasakan khasiatnya, sembuhnya atau tidak. Ya. Lalu apa yang dilakukan? Dia ambil buka semua obat, 5 itu dia makan semua. Lalu dia ambil di pastoran itu, di gereja itu ada tandon ya, yang untuk minum. Sudah dia minum itu langsung 5. Pater, saya mau sembuh sekarang, tidak mau sembuh besok, lusa. Ya. Dia langsung minum itu semua. Mati saya. Aduh, yes kon, mama yo, bagaimana ini? Tapi ya itu, seringkali kalau kita tidak menjelaskan dengan baik itu, mereka berpikir sesuatu yang instan. Maka saya mau sembuh sekarang, saya minum 5-5-nya, bukan minum 1-1. Karena tidak mau sembuh besok, saya mau sembuh sekarang. Ibu bapak saudari-saudaraku terkasih, dalam hidup ini kita juga seringkali punya pola pikir yang demikian. Kita menghindari salib karena kita ini mau jalan pintas, jalan potong kompas. Kalau di Papuasan potong kompas sudah, ikut jalan. Tetapi sabda Yesus hari ini di balik itu semua, Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Apa yang mau dikatakan oleh Yesus sebenarnya? Di balik hidup perkawinan, Anda semua yang telah menikah tentu saja mau tidak mau, ada juga yang tinggal dengan mertua dan sebagainya, tapi juga ada yang berjuang untuk hidup sendiri dalam ikatan pasangan muda, memperjuangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam perkawinan dan sebagainya. Ada perjuangan di sana dan selalu ada pengorbanan di sana. Dan Yesus juga mengatakan hal yang sama hari ini, bahwa di balik salib itu kamu juga harus berjuang bersama dengan aku. Sehingga apa yang Yesus inginkan kepada kita semua, apa yang terjadi pada kita, sungguh-sungguh mau memberikan kepada kita diri yang sehabis-habisnya. Sebagaimana Yesus juga hari ini mengatakan kepada kita. Dalam bacaan pertama ini menarik. Ya. Nabi Elisa tadi singgah dalam perjalanan. Lalu dia mengenal betul hambanya Gehasi, dan dia mengatakan tahun depan pada waktu seperti ini juga engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita sungguh-sungguh mengenal siapa diri kita, mengenal Tuhan secara lebih khusus, secara lebih istimewa. Maka dalam perjalanan hidup sehari-hari kita diajak untuk dimampukan untuk semakin mengenal Tuhan Yesus. Ketika kita mau memikul salib, kita tidak mudah mengeluh. Ya. Mengatakan kepada saya, Romo Pater, saya punya salib ini berat, saya punya salib ini berat, salib saya itu berat. Saya tidak tahu harus bagaimana dan sebagainya. Saya hanya selalu mengatakan, belajarlah dari Tuhan Yesus. Bagaimana dia memikul salib sehabis-habisnya, memberikan cintanya yang luar biasa bagi kita.
sehingga dari hari ke hari kita diajak untuk memberikan kesejukan kepada semakin banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Setelah kita disegarkan oleh sabda Tuhan, mari kita berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, dan yang tunggal Tuhan kita,